Saya mau share tentang ready for the winter. Siap buat musim dingin, ya. Firman Tuhan itu sebenarnya udah kasih tahu kita untuk selalu siap sedia, stay alert, ya. Dalam Matius 25 ayat yang ke-13 dikatakan gini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi firman Tuhan tuh udah ngasih tahu kita supaya kita itu berjaga-jaga, karena akan ada satu hari yang tidak terduga, entah Tuhan datang, entah masa-masa kesukaran datang. Saya mau kasih lihat di yang berikutnya, dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, pada hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Ternyata di Alkitab itu yang pertama Yesus udah bilang kita harus berjaga-jaga, di Matius 25:13 tadi, Rasul Paulus mengingatkan lagi sama kita bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, jadi kita tahu kita lagi hidup di masa-masa akhir, ya, di hari-hari terakhir. Saya sih yakin itu gitu. Kita lagi hidup di hari-hari terakhir, dan firman Tuhan mengatakan supaya kita berjaga-jaga dan akan ada hari yang sukar. Nah, kenapa kita perlu berjaga-jaga? Soalnya tentang masa depan, itu kita harus siap, soalnya kita nggak tahu apa yang ada di depan gitu loh. Masa depan, future selalu bicara soal ketidakpastian. Kalau kita bisa meramal masa depan, mungkin kita udah taruh lotre hari ini, ya benar nggak? Masalahnya kita semua nggak tahu apa yang ada di depan. Seperti COVID-19, tiba-tiba datang. Nggak ada yang nyangka, nggak ada yang tahu. Baru dikorek-korek, oh nabi ini bernubuat, nabi itu bernubuat, kenapa sebelum terjadi sehari sebelumnya dia nggak ngomong, kan gitu. Jadi nggak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di masa depan. Masa depan itu bicara tentang ketidakpastian. Makanya ada lagu yang When I was a little girl, I tell my mother, what would I be, gitu kan. Terus lagunya bilang, Kisera, Sera, whatever will be, pasrah sama masa depan. Kenapa? Karena orang nggak tahu what the future holds. Nah, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, sedangkan firman Tuhan udah berkata bahwa akan ada hari-hari terakhir tuh akan datang masa yang sukar, kita harus selalu siap sedia. Kita harus selalu antisipasi. Katakan sama-sama antisipasi. Antisipasi. Ada 2 tokoh antisipasi di Alkitab. Yang pertama itu Nabi Nuh. Bayangin, Nabi Nuh itu belum tahu bakal ada banjir. Tetapi dia taat sama Tuhan. Kalian harus bisa ngebayangin ya, zaman Nabi Nuh itu orang belum pernah ngelihat banjir. Ini kan manusia di zaman mula-mula ya. Nah, manusia tuh nggak pernah lihat banjir bandang sebelumnya, sebelum zaman Nuh. Nah, Nuh itu taat dengar-dengaran sama Tuhan. Tuhan bilang, bangun bahtera. Nuh itu nggak pernah ngerti bahtera itu seperti apa, bisa ngapung di atas air. Itu belum pernah ada yang bikin kapal di atas laut. Nuh adalah pembuat kapal pertama. Ya, bisa ngerti ya? Nah, Nuh itu nggak pernah ngerti bahwa banjir itu seperti apa, dan dia nggak pernah tahu bagaimana bikin sesuatu yang bisa mengapung di atasnya. Tetapi Nuh cuma taat. Dia bikin bahtera. Nah, bisa kebayang, di zaman Nuh itu, Nuh dikatain gila sama orang-orang. Iya dong, orang nggak pernah lihat bahtera kayak apa. Lalu Nuh kasih tahu, Tuhan bilang akan datang banjir. Orang ketawain dia, apaan sih? Banjir apaan sih? Nuh dibilang gila. Tapi Nuh taat. Nah, perhatikan nih cerita Nuh. Nuh dengar Tuhan, yang kedua, Nuh taat. Meskipun dia nggak ngerti apa-apa. Yang kedua, tokoh antisipasi, yaitu Yusuf. Yusuf itu dikasih tahu sama Tuhan tentang mimpi yang mimpinya Firaun, bahwa akan ada masa kelimpahan 7 tahun, lalu akan datang masa 7 tahun masa kesusahan. Nah, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf mengantisipasi masa kesusahan. Dia bikin sistem di mana setiap rakyat harus memberikan 20% dari penghasilan mereka selama 7 tahun itu. Saya tahu kalau di sini banyak bisnismen hebat. Coba dihitung aja, 20% tabungan selama 7 tahun, nggak akan bisa cukup buat hidup 7 tahun masa kesusahan sebenarnya. Tapi dahsyatnya Tuhan,
hikmat yang Tuhan kasih ke Yusuf itu untuk setiap rakyat nyetor 20% dari penghasilan mereka sepanjang tahun dalam 7 tahun masa kelimpahan, itu yang membuat Mesir dan juga menolong bangsa Israel pada akhirnya bisa bertahan dalam 7 tahun masa kesusahan. Bentar. Ya. Apa yang saya mau share malam ini? Pertama, kita udah dengar firman Tuhan bilang, kita harus selalu siap sedia, kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Kedua, akan datang masa yang sukar. Kita harus punya antisipasi. Udah 2 tokoh Alkitab jadi contoh dalam hidup kita, yaitu Nuh dan Yusuf. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya Tuhan adalah penasehat yang ajaib, katakan amin. Nuh nggak tahu bakal ada banjir. Yusuf juga kasarnya gini ya, kesusahan itu belum datang loh. 7 tahun kemudian tuh lama loh, bukan bilang sebentar loh. Orang mungkin ketawain Yusuf zaman itu. Ngaco lu, bakal datang masa kesusahan 7 tahun, apaan? Tuh buktinya kita hebat, diberkati, foya-foya, semua 7 tahun tuh minum anggur, semua pesta. Mana ada yang nyangka bakal datang 7 tahun masa kesusahan. Orang ketawain Yusuf. Selama 7 tahun Yusuf diketawain. Tapi dengar, mereka punya the greatest counselor, the counselor from above. Penasehat yang ajaib dari atas, yaitu Tuhan. Nah, Tuhan itu kasih kita Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13, kita baca sama-sama. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dahsyatnya, Roh Kudus diberikan dalam hati kita. Waktu Yesus mau naik ke surga, Yesus janji, dia akan datang. Dan itu siapa? Ternyata Roh kebenaran yang akan mengatakan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang. Saya belajar itu, dan saya lihat apa yang kita harus lakukan di masa sulit. Ada 3P. Bagaimana menghadapi masa sulit? Yang pertama, penyesuaian. Tentu penghasilan suami berkurang, setoran bulanan berkurang. Tapi istri-istri sebagai penopang suami harus pengertian. Masa-masa susah kayak gini, saya mau kasih tahu, bagi suami-suami yang jadi tulang punggung, ini masa paling stres. Dan yang paling dibutuhkan sama suami-suami kita hari ini adalah kata-kata yang membangkitkan semangat mereka. Sebagai istri, saya mau kasih tahu, ini kesempatan kita untuk bangkit di masa sulit. Dalam Amsal 12 ayat 25, maaf saya nggak masukin di situ. Amsal 12 ayat 25, dibilang gini, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jangan suami lagi susah gini, istri ngeluh. Aduh, setoran kurang nih. Aduh, duit belanja kurang nih. Aduh, gua nggak belanja lagi dah. Aduh, gua nggak beli tas lagi dah. Aduh, nggak bisa belanja online mulu. Jangan sampai kita keluar kata-kata yang membuat suami patah semangat. Justru di masa susah seperti ini, saya mau kasih tahu, masa sulit ini, kalau kita bisa bertahan itu udah kasih karunia Tuhan. Bertahan di masa sulit itu perlu perjuangan. Suami mesti mikir, kreatif, putar otak, gimana perusahaan harus gaji orang banyak. Sementara anak istri harus dipelihara. Suami paling stres. Aset-aset perlu biaya. Saya mau kasih tahu para istri, yuk, kata-katamu yang baik bisa membuat suamimu kembali bersemangat. Saya ngomong sama Jojo, memang sekarang kamu nggak bisa kasih saya uang seperti dulu. Tapi uang berkurang, Jojo bertambah. Itu lebih cukup buat saya. Internet. Nah, Jojo sekarang karena nggak bisa khotbah kemana-mana, kita dikhotbahin mulu tiap malam sama Jojo. Anak gue juga tiap malam diajakin mesbah keluarga. Jadi saya lihat mendatangkan kebaikan sih. Nggak
nggak semuanya nggak baik, ada baiknya. Tuh, yang dari Kanada jadi pulang kan ngumpul sama orang tua, agak lama lagi kan. Jadi ada kebaikan lah gitu loh di balik COVID-19 ini yang saya lihat. Mesbah keluarga kembali dipulihkan. Tuh anak-anak yang biasa malas ke gereja terpaksa dengerin ibadah online. Ibadah online. 1 minggu biasa ke gereja sekali, udah setoran. Ini 1 hari Minggu ibadah online 2 kali. Semuanya jadi serba rohani kita. Berharap Tuhan tiap hari. Tuhan masih bisa makan, haleluya. Aduh Tuhan kita nggak kena COVID, haleluya. Minta perlindungan darah Yesus. Lu berani lu nggak doa lu sekarang lu tiap hari lu kapok lu. Jadi saya lihat memang ada bagusnya sih. Nah, istri-istri, ayo bangkitin suami. Karena sekarang istri sih coba tepok suaminya, bilang biarpun duit berkurang, saya senang kamu bertambah-tambah di sini. Yang saya mau, tadi share materinya di mana? Kurangnya. Share screen dulu ya. Oke. Yang tadi saya bahas, di masa sulit ini apa yang kita harus lakukan? Penyesuaian. Bagaimana penyesuaian? Ya gaya hidup harus berubah. Manusia itu punya kemampuan beradaptasi cepat sekali. Paling cepat, makhluk hidup yang paling cepat beradaptasi itu manusia. Lihatin aja. Ya, kita sekarang ya mau nggak mau harus penyesuaian, harus beradaptasi dengan keadaan, termasuk keuangan. Gaya hidup harus berubah. Level of lifestyle harus diturunin sedikit. Kemudian, cara kerja juga udah berubah. Kita dulu kalau nggak ketemu orang nggak bisa. Sekarang mesti Zoom, mesti WhatsApp. Yang kerjanya produktif nggak nganggur juga kan di rumah. Tiap pagi kan, Zoom sana, Zoom sini, telepon, ngurusin kerjaan. Malah lebih sibuk kalau saya bilang. Saya sama Jojo mah capek banget gitu. Ngurus kerjaan dari rumah. Nah, yang kedua, penataan kembali. Dalam menghadapi masa sulit ini, bagus untuk kita mulai evaluasi manajemen perusahaan, evaluasi sistem pengelolaan perusahaan, sistem kerja. Nggak semua hal di masa ini adalah buruk, karena kalau kita mau lihat investasi yang baik, itu paling cocok dilihat di masa sulit. Investasi yang paling kuat itu bisa dinilai di masa sulit. Contohnya, ini waktu yang baik buat beli saham-saham yang lagi dijual murah. Yang kedua, waktu yang baik buat jual emas sama US dollar. Jadi ini memang masa-masa yang baik untuk hal-hal tertentu, tapi juga kita harus mulai lihat, misalnya cutting off pembelian aset yang merugikan. Nah, di masa yang buruk ini adalah bagus buat kita tata kembali pengaturan aset, staff, dan sebagainya. Dan yang terakhir, bagaimana kita menghadapi masa sulit, perencanaan ke depan. Karena saya percaya ke depan nih nggak bakal sama lagi. Bakal ada cara-cara baru, standar baru, bahkan kayak fashion pakai masker tuh kayak si Yuli tuh bukan cuma buat nutupin bopeng di muka. Masker tuh bakal jadi fashion tuh ke depan, Yul. Ya kan? Yuli ke depan kalau peragain busana di IG udah bukan begitu lagi, bakal pakai berbagai macam masker tuh gitu. Nah, ke depan nggak akan sama. Kalau saya boleh ngomong salah satu aspek bisnis yang ternyata perlu dibangun hari ini adalah online business, digital marketing. Yang punya toko hari ini, mau toko besi kek, mau toko apa, paku kek, mau toko kerupuk bangka kek, apa kek, jual pempek kek, apa. Semua sekarang carinya online. Gue tanya pada lockdown di rumah, mau beli shampoo aja lu mau ke mall tutup. Nggak pernah saya cari online shop, body shop, nggak pernah. Sekarang terpaksa karena anak rambutnya cocoknya cuma pakai sampo ginger, yang body shop cari online. Sekarang semua serba online. Nah, ke depan sistem bisnis harus berubah. Bisnis online udah pasti ke depan akan lebih sustain, apalagi generasi anak-anak kita itu udah nggak bakal ke Glodok, nggak bakal ke Mangga Dua, udah mainnya online semua. Ada hal yang baik yang kita bisa belajar dari masa sulit. Nggak semuanya buruk. Nah, saya mau tutup dengan ini. Mari bijaksana mengelola
berkat Tuhan di masa kelimpahan. Masa sulit ini jadi satu pelajaran penting. Amsal 30 ayat 25 bilang gini, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kenapa semut menyediakan makanannya di musim panas? Karena akan datang musim dingin di mana mereka sulit cari makanan. Sama kayak kita kan, sekarang ini musim dingin nih buat kita. Kesiapan kita besar, tapi seberapa rajin kita bekerja di masa kelimpahan dan seberapa bijak kita mengelola di masa kelimpahan. Mau penghasilan gede kayak pun, kalau nggak pintar ngelola, nggak pintar nabung, pasti habis juga. Justru kalau ada yang penghasilannya kecil terus bilang gini, aduh, Bu Heni, gua mah cuma bisa bertahan 1 bulan, tabungan gua nggak cukup. Enakan tuh si A tuh yang duit simpenannya, investasinya masih banyak tuh, dia bisa bertahan hidup. Saya mau kasih tahu, teman-teman saya yang saya tahu yang punya duit hari ini lagi lebih pusing daripada yang hidupnya sederhana. Kenapa? Mesti gaji ribuan orang yang punya pabrik. Mesti gaji karyawan satu kantor 150 orang. Sementara mau potong separuh nggak sampai hati. Mau dipecat nggak sampai hati. Gimana kalau COVID selesai? Kan perusahaan mesti jalan. Mereka bingung. Kalau urusan makan minum mah semua orang bisa nyesuaiin. Masalahnya pengeluaran orang yang punya usaha besar itu jauh lebih besar. Yang punya rumah lebih besar, investasi lebih banyak, itu pengeluaran jauh lebih gede. Dibandingin kita yang udah biasa makan Indomie, dibandingin kita biasa makan nasi tempe tahu, sehari tempe sehari. Kita mah masa sulit mah tinggal lebih banyak Indomie aja bedanya, gitu kan? Tapi orang-orang yang hari ini di masa sulit ini yang saya lihat yang mengalami tekanan terbanyak itu justru orang-orang yang uangnya banyak. Orang yang terbiasa hidup sederhana, asalkan nggak punya utang ya, asalkan nggak punya utang nih, makan sederhana secukupnya, tenang-tenang aja, slow. Oleh karena itu, kita harus bijaksana setelah COVID-19 ini selesai. Saya pesan Amsal 6 ayat 6, firman Tuhan berkata, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Di ayat 8 dibilang, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hidup ini ada musimnya. Segala satu ada masanya, kata Pengkhotbah 3. Kita harus selalu punya cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kita harus selalu ready for the winter. Habis ini, kita harus mulai pikirin ke depan bagaimana kita harus selalu punya cadangan menghadapi masa-masa sulit. Jangan menyerah, berusaha lakukan yang kita bisa, terus andalkan Tuhan yang pasti akan menolong memelihara hidup kita. Saya kagum sama beberapa wanita karir yang hari-hari ini yang biasanya mereka kerja di kantor, mereka beralih profesi jualan makanan online. Dan saya juga kagum sama teman-teman yang bantu beli-beliin makanan online dan juga bantu pasarin makanan online ya. Habis ini, kalau COVID-19 udah berakhir, ada yang tidak boleh berubah. Karena tadi saya udah bilangin, banyak hal-hal yang baik yang kita belajar di musim dingin. Musim dingin bicara masa-masa sulit. Yaitu apa? Mesbah keluarga. Waktu bersama keluarga itu penting, mesbah keluarga itu harus dipelihara. Ke depan, itu nggak boleh berubah meskipun COVID-19 selesai. Terus yang kedua, istri-istri harus mulai berkata cukup, lebih bijak, ngerti baru harus punya cadangan untuk musim dingin. Kalau suami kasih duit, bijaksana mengelola, jangan di-shoppingin mulu. Lebih baik diinvestasiin buat aset-aset yang menguntungkan di masa sulit. Beli logam mulia, beli US dollar, jangan beli makeup mulu. Lagi lockdown gini lu dandan juga kagak. Ayat terakhir, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan takut, karena kalau sampai kita terlalu khawatir, kita sampai terlalu takut, katanya nih bisa gile kita. Katanya kita bisa mulai masuk ke fase terakhir yaitu gangguan jiwa. Jadi kalau yang mau tetap sehat, terus bergantung sama Tuhan, dekat sama keluarga, dan berusaha.
Do your best, let God do the rest. God bless you.